saja kita bersama-sama telah membacakan parita yang tentunya cukup banyak parita yang kita baca. Hal ini adalah sesuai dengan tradisi Buddhis. Pada hari-hari tertentu, di saat kita merasakan kebahagiaan, biasanya kita mengundang teman, rekan untuk membaca parita. Misalnya saja waktu kelahiran anak, biasanya kita juga mengundang para umat membaca parita. Kemudian ulang tahun, kemudian menempati rumah baru, juga menempati tempat usaha yang baru, seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Liangkan pada siang hari ini, mengundang kita semua membaca parita. Saudara-saudara, apakah sebetulnya manfaat membaca parita dalam rangka upacara seperti siang hari ini? Kalau kita perhatikan, kita yang demikian banyak orang dari berbagai tempat membaca parita bersama, tentu mempunyai kekuatan yang berbeda dibandingkan kalau kita membaca sendiri. Satu contoh saja, saudara. Misalnya kita melihat barang-barang yang sedemikian banyak. Kalau hanya kita sendiri yang mengangkat barang ini masuk ke dalam truk, bisa selesai, tapi butuh waktu lama. Karena satu orang angkat satu begini, wah, sudah cepat, lelah, juga tempo yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Tetapi lain halnya kalau kita bareng, kita bersama-sama ngangkat, maka kecepatannya akan berlipat-lipat ganda selesainya, dan masing-masing orang juga tidak merasa berat karena kita kerjasama. Sebenarnya makna kita membaca parita bersama dalam upacara seperti siang hari ini, maknanya adalah kerjasama bareng-bareng membaca parita. Apa kekuatannya? Kalau sekarang kita seperti ibaratnya tadi sendirian mengangkat barang, tentu kekuatannya lemah. Juga satu contoh yang paling sederhana, yang sudah umum dibicarakan dalam banyak kesempatan adalah sapu lidi. Sapu lidi itu kalau hanya satu batang lidi, kita tidak bisa manfaatkan dengan baik. Paling satu batang lidi ini untuk mengusir kecoa, mengusir cicak, mengganggu telinga teman kita. Itu kalau sebatang lidi. Tetapi kalau satu kumpulan lidi yang banyak, lalu kita ikat, maka sapu ini menjadi sapu lidi yang akan memberi manfaat, membersihkan karpet, membersihkan tempat kotor, bahkan juga bisa untuk bersihkan kasur kita. Kalau anak-anak nakal juga bisa untuk nyabeti kakinya anak-anak. Gitu?
Nah, itu manfaatnya kalau banyak dan dikumpulkan. Kalau hanya satu untuk disabutkan, wah malah patah sendiri. Nah, ini namanya kerjasama. Saudara-saudara, pada siang hari ini seperti satu lidi, masing-masing mengeluarkan kekuatan pikirannya pada saat membaca parita, dan kita diikat menjadi satu. Kekuatan kita masing-masing ini diikat menjadi satu di dalam niat kita melakukan pemberkahan tempat usaha ini. Ini yang mengikatkan kita. Kenapa saudara datang ke sini? Kan karena untuk mengikuti upacara pemberkahan tempat ini. Nah, saudara-saudara, kalau kekuatan sapu lidi tadi sudah jelas. Sekarang kekuatan kita ini bagaimana? Satu contoh yang lain adalah misalnya anak kecil di sekolah punya penggaris. Anak-anak punya penggaris di sekolah, penggaris plastik punya. Pernah dicoba penggaris plastik digosokkan rambut? Hah? Enggak pernah? Nah, besok nanti malam dicoba ya. Di malam digosokkan di rambut. Ada yang pernah nyoba penggaris plastik digosokkan rambut? Ada? Hah? Apa hasilnya? Jadi magnet. Ya. Jadi kalau kita punya kertas kecil-kecil, dengan penggaris digosokkan ke rambut, tempelkan. Atau kalau perlu agak jauh saja, potongan kertas yang kecil-kecil itu bisa tertarik. Seperti ada magnetnya. Kalau yang bapak-bapak yang ngerti bidang teknik, besi, katakanlah obeng, Anda amplas pucuknya. Jadi apa itu? Magnet juga toh. Obeng kalau Anda amplas ujungnya, jangan gosokkan rambut, apalagi gosokkan mata. Wah, obeng digosokkan mata, merah semua nanti matanya. Pakai amplas. Nah, nanti baut-baut yang kecil, nah itu bisa kita angkat. Gampang sekali. Keluar magnetnya. Apalagi kalau besi diinduksi listrik, pasti keluar magnetnya. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita sekarang bersama-sama membaca parita. Dari berbagai tempat kumpul bersama membaca parita. Ini rumusnya hampir seperti matematika, tapi juga bukan. Anak-anak tahu? Anak-anak 3 kali 5 berapa? 15. 15 kali 1 15 juga. Pinter matematika. Itu rumusnya bukan begitu kalau di dalam membaca parita. Misalnya begini, 3 kali 5 15. Jadi kita sekarang ada 3 orang membaca parita 5 saja. Wandana, Tisarana, Buddha, Dhamma, Sangga, Nusati. 5 toh. Dibaca 3 orang. Kan bunyinya jadi 15. Ya toh? Satu orang baca 5, 15. Berarti kalau sekarang 15 orang baca 1 aja. Wandana. Loh, apa nilainya sama?
Nah, kalau matematika kan sama toh. 3 kali 5, 15. 15 kali 1, 15 juga. Tetapi di dalam membaca parita kan tidak begitu. Andai kata Anda membaca parita sendirian, Anda yang membaca seperti tadi, katakanlah itu 10 parita. Katakanlah kita tadi membaca 10. Orangnya 100 orang, tetap bacanya 10. Sekarang Anda tahu kekuatannya berapa coba? 1 orang baca 10. Sekarang kumpul 100 orang, masing-masing juga baca 10 kan? 10 kali 100, 1000. Kok pintar toh ya? Wah, ini anak-anaknya sudah pandai, sekolahnya ini luar biasa nih. Ranking ya, ranking 1. Ya, karena pintar. 10 kali 100 sudah 1000. Saudara bisa bayangkan sekarang, kita sebagai 1 orang membaca 10, itu sama dengan 1 lembar, 1 batang lidi. Sekarang dikumpulkan semua, ditali dengan ikatan niat untuk mengembangkan kebajikan dalam rangka peresmian tempat ini. Itu kekuatannya luar biasa, seperti magnet, menghasilkan magnet yang besar sekali, seperti penggaris mika yang digosok di rambut, seperti obeng yang diamplas, seperti besi yang dialiri listrik. Kita bersama membaca parita, sama seperti magnet yang menarik. Loh, menarik apa sekarang? Kalau seperti magnet lalu menarik besi, wah itu dream bisa lompat ke sini. Kan kesedot magnet. Bukan. Kalau penggaris digosok, dia magnet yang hanya menyedot kertas, tidak bisa menyedot logam. Obeng digosok amplas, bisa menyedot logam, tidak bisa menyedot kertas. Kita membaca parita bersama menjadi magnet. Apa yang disedot? Bukan kertas, bukan obeng, bukan logam, tetapi karma baik yang disedot. Loh, kok bisa demikian? Memang saudara, karena kekuatan kita besar sekali. 1 sama dengan 10, 100 orang sama dengan 1000, menarik karma baik. Lah sekarang niat kita apa? Niat kita adalah untuk pemberkahan tempat ini. Sehingga diharapkan setelah membaca parita ini, karma baik itu tertarik datang dalam bentuk kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, seperti yang diharapkan oleh keluarga Bapak Liangka. Demikian pula Anda kalau di rumah, kalau Anda baca parita sendiri, itu Anda membacanya sebetulnya ya 10 parita ya cuma 10 nilainya. Tapi kalau Anda bisa baca suami istri, nilainya jadi 20. Anda bisa sama anak 3, nilainya 50. Sehingga makin sering Anda membaca, walaupun 50 itu nyicil sedikit-sedikit, itu karma baik bisa ditarik. Kenapa sedemikian kuat parita itu kekuatannya, saudara? Karena selama kita membaca parita, pikiran kita ini dikonsentrasikan pada parita yang kita baca. Terbebas dari ketamaan,
terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin. Tidak ada pada waktu tadi membaca parita misalnya mengucapkan, ya semoga dengan usaha ini saya maju, lawan dagang saya nggak maju. Saya kira kan nggak ada yang begitu. Usaha saya maju, lawan dagang mau maju atau tidak bukan urusan saya. Pokoknya saya yang maju. Jadi pikiran kita bersih untuk kemajuan diri kita. Nah di dalam Dharma, ini adalah perbuatan baik. Satu orang berpikir yang bersih, satu orang punya pikiran yang baik, satu orang telah melakukan perbuatan baik. Kalau sekian banyak orang melakukan perbuatan baik bersama, seperti orang yang mengangkut barang yang besar bersama-sama, sangat mudah memindahkan tanah. Sama dengan kita bersama-sama membaca parita, mengkonsentrasikan pikiran, sangat mudah untuk memperbaiki karma kita. Saudara-saudara, dalam banyak kesempatan sudah banyak dibuktikan kekuatan parita. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah seorang ibu yang punya tumor kandungan. Selama 40 hari dia membaca parita dan bermeditasi sambil meminum air dari meja tempat Buddha Rupang berada. Hari ke-35 orang ini mengalami kesembuhan. Kemarin pada waktu saya berkunjung ke sebuah desa di daerah Blitar, juga sama. Ada seorang ibu mempunyai tumor di dadanya. Mau berobat tidak mampu. Tidak ada uang. Mau diem-diem saja merasakan cenut-cenut. Apa yang dia lakukan? Tidak ada pilihan. Baca parita. Baca parita kesehatan terus. 1 bulan lamanya sembuh sakitnya. Sampai sekarang orangnya sembuh. Ini baru 1 orang. 1 orang membaca sendiri. Bagaimana kalau kita berbarengan bisa membaca parita bersama? Contoh lain yang sudah lama yang juga pernah saya berikan adalah orang yang suka membaca parita. Ketika kompleks rumahnya terbakar dalam areal kira-kira 2 hektar, orang yang rumahnya ini suka baca parita tersebut tidak terbakar. Padahal dindingnya dari kayu. Hanya dinding pagar yang kebakar, tapi dinding rumah tidak terbakar. Ini juga kekuatan parita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebetulnya inilah yang punya kemampuan untuk menarik karma baik kita. Apalagi kalau parita tidak dikerjakan hanya sekali. Ibaratnya kita menggosok penggaris di rambut kan bukan sekali, tapi berkali-kali baru keluar magnetnya. Demikian pula kalau kita seorang umat Buddha mengulang dan mengulang parita itu, nanti akan muncul kemampuan, kekuatan yang membuahkan kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Ini adalah magnet yang menjadi manfaat, yang menjadi keuntungan untuk kita para umat Buddha.
telah banyak yang membuktikan. Tapi juga jangan gampang percaya sebelum Anda membuktikan sendiri. Karena di dalam agama Buddha, kita tidak diajar untuk gampang percaya. Kita tidak diajar untuk gampang nurut. Tapi di dalam Dharma kita diajarkan bagaimana kita harus membuktikan kebenaran ini. Coba Anda baca parita di rumah masing-masing. Kalau Anda punya setia di rumah, punya tempat kebaktian di rumah, baca parita. Kalau bisa satu keluarga, baca parita. Rumuskan niat Anda. Pada saat setelah membaca parita, seperti Anda menggosok obeng dengan amplas atau menggosok penggaris dengan rambut, rumuskan niat Anda dengan mengatakan, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan pada saat ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk tercapainya keinginan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, upacara bersama seperti siang hari ini adalah merupakan salah satu yang sangat baik di dalam tradisi Buddhis. Kenapa demikian? Karena inilah kesempatan untuk menarik karma baik kita. Anda pun yang hadir di sini, setelah Anda bisa membantu menarik orang lain untuk mendapatkan kebaikan, Anda pun sebetulnya juga menanam kebaikan untuk menarik karma baik Anda juga. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk mengembangkan kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk membaca parita. Karena sesungguhnya kekuatan parita, selain kita bisa bersama-sama, kalau kita sendiri adalah pengulangannya, keseringannya. Karena bukan 3 kali 5 sama dengan 15, bukan 15 kali 1 juga sama dengan 15. Kalau kita sendirian baca parita sebanyak-banyaknya, sering ulang. Tapi kalau bersamaan, baca juga bersamaan, yang banyak juga. Sehingga dengan demikian, buah kebaikan kita inilah yang akan bisa kita rasakan sesuai dengan harapan kita. Demikian pula pada siang hari ini, tujuan kita bersama adalah untuk menarik karma baik keluarga Bapak Liang Kang ini untuk bisa berbuah dalam bentuk keberhasilan, kesuksesan di tempat usaha yang satu ini. Tentu saja keberhasilan, kesuksesan, selain kita membaca parita, kita mengembangkan kebajikan yang lain, melatih sila misalnya. Apakah yang kita bisa latih? Paling tidak Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong dan tidak mabuk-mabukan. Kemudian juga kita mengembangkan sila yang lain. Mungkin kadang-kadang pada hari-hari tertentu kita menjalankan puasa. Mungkin seminggu sekali kita menjalankan puasa. Mungkin seminggu 2 kali kita menjalankan puasa. Ini juga akan menjadi magnet untuk bisa menarik karma baik kita supaya cepat berbuah. Selain menjalankan sila, juga menjalankan meditasi, mengembangkan kekuatan pikiran secara positif, konsentrasi pada objek kita, misalnya objek pernafasan, kita konsentrasikan paling tidak setiap pagi dan sore, 15 menit pagi dan sore. Ini pun adalah alat untuk menjadikan magnet menarik karma baik kita. Sehingga saudara-saudara, dengan membaca parita, dengan melatih sila, dengan melatih meditasi, maka sesungguhnya kebahagiaan akan menjadi milik kita. Karena kebahagiaan bukan pemberian dari atas,
kebahagiaan muncul karena usaha dan perjuangan kita bersama. Selamat kepada Bapak Liankan yang telah membuka tempat usaha ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan keluarga Bapak Liankan dan juga semua kekuatan para umat yang hadir pada siang hari ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk sesuai seperti yang diharapkan. Tempat ini menjadi enak untuk digunakan usaha, menjadi tempat yang lancar untuk dipakai berusaha, sehingga menumbuhkan kebaikan, kebahagiaan di masa-masa yang mendatang. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan.